Kalau Anda jualan, pasti akan ada keuntungan. Namun agar bisa mendapat keuntungan, maka traffic jualan Anda harus kelihatan ramai. Maka banyak sekali orang untuk memberikan image bahwa tempatnya ramai, mungkin pada saat launching mendatangkan banyak orang, makannya gratis kalau jualan Anda makanan. Kalau jualan Anda makanan, maka seharusnya laris. Kalau jualan Anda makanan dan jualan Anda tidak laris, pasti ada kesalahan manajemen. Kenapa? Karena semua orang butuh makan. Kalau semua orang butuh makan dan jualan Anda kok tidak laris, bisa manajemen yang salah, bisa jadi makanan Anda tidak enak, atau bisa jadi juga mungkin tipe kategori makanan Anda tidak pas di lingkungan tersebut. Contoh, di desa Anda jualan western, ya mungkin laku, tetapi tidak akan bagus ketika Anda jualannya di kota. Karena orang desa nggak butuh makanan western mungkin, tapi butuhnya makanan kenyang, banyak, murah. Jadi kalau Anda jualan seperti itu, bisa jadi akan kesulitan menjualnya. Mungkin juga makanan Anda tidak enak. Lu kan enak, lu kan menurut sampean. Menurut orang lain belum tentu. Maka Anda harus menguji cobakan kepada orang lain. Itulah yang namanya testimoni. Testimoni dibuat agar sejujur mungkin untuk perbaikan apakah jualan Anda benar-benar enak. Jualannya media, ya trafficnya memang harus tinggi. Dari traffic itu, kalau Anda lengkapi dengan Google AdSense, maka akan menghasilkan penghasilan yang tinggi. Karena trafficnya tinggi, bisa diukur trafficnya tinggi atau enggak. Orang luar bisa mengukur, tetapi detail yang bisa melihat memang hanya pemilik akun. Kalau tidak ada iklan bagaimana? Ya orang mempertanyakan lah. Uang jualannya media nggak ada iklan, berarti Anda nggak laku. Kenapa? Nah, Anda kan media, Anda kan hidup dari iklan. Lu kan saya dapat 86 itu sebenarnya tidak boleh. Karena apa? Karena pemuatan Anda akan menjadi tidak netral, tidak objektif. Tapi kalau advertorial boleh. Dan kalau advertorial, maka masuknya harus ke perusahaan, bukan ke jurnalis. Kalau jurnalis itu bukan advertorial, yo dia liputan, maka pasti penulisannya akan berbeda. Maka seorang redaksi akan bisa tahu bahwa yang ditulis ini mengandung uang atau tidak, tahu. Dan itu akan membuat model penulisannya menjadi tidak netral. Kalau kemudian banyak traffic, kemudian akan ada yang mengiklankan. Kalau Anda mengandalkan dibayar, maka tulisan Anda akan cetek semuanya. Semuanya akan subjektif. Anda tidak bisa memandang sesuatu apa adanya. Saya yakin dalam kondisi seperti itu, jika Anda hanya mengandalkan 8 halaman, maka tulisan-tulisan Anda paling banyak rilis, karena akan menerima apa adanya. Teman-teman, dalam hidup juga begitu. Kalau Anda tidak pernah bermasyarakat, maka rumah Anda trafiknya pasti akan rendah. Kenapa? Karena tidak ada yang datang. Jadi ketika traffic Anda bisa tinggi, yang selanjutnya ada alasannya adalah
silaturahmi. Anda tidak akan pernah punya traffic yang tinggi kalau Anda tidak pernah bersilaturahmi, kecuali konten Anda unik. Untuk menjadi unik harus punya objek yang baik dan diolah yang baik pula. Kalau tidak diolah dengan baik, maka akan biasa-biasa saja. Masalah tampilan menjadi faktor selanjutnya. Kalau disuruh milih, saya seringkali nanya, milih punya pasangan cantik tapi bodoh atau pintar tapi jelek. Ada kebanyakan orang memilih yang cantik tapi bodoh. Kalau demikian halnya, maka Anda akan jadi subjektif juga. Anda memandang hanya dari sisi fisik. Yang terjadi, maka Anda tidak akan pernah bisa objektif dan memandang sesuatu apa adanya. Maka yang terjadi, ya tidak ada lagi kebenaran. Yang ada adalah fata morgana. Kembali kepada penjual makanan, ketika Anda punya makanan enak, menurut Anda misalnya bisa jadi, atau mungkin sudah dikasih testimoni, oh enak ini, testimoninya dilihat lagi, testimoninya dibayar apa enggak. Kalau misalnya benar-benar testimoninya banyak dan baik semuanya, berarti manajemen Anda yang bermasalah. Sehingga sekali lagi Anda harus melakukan branding. Loh, saya kan perusahaan media, kenapa harus branding? Oh iya, branding itu untuk meningkatkan elektabilitas, ya bukan hanya partai aja, bukan hanya caleg aja. Kalau elektabilitas Anda rendah, siapa yang mau milih? Siapa yang tahu sampean? Maka jalan satu-satunya adalah personal branding. Semuanya harus di branding. Dengan membrandingnya, maka orang akan tahu. Kalau tahu, maka akan mau memilih. Anda akan banyak didatangi orang. Anda akan banyak yang masang iklan. Sehingga apa? Keuntungannya menjadi tinggi. Kalau tidak ada iklan, ya sama aja berarti Anda nggak laku. Perusahaan Anda nggak laku, media Anda. Kenapa? Loh, berarti orang memandang trafiknya nggak ada, sehingga orang memasang iklan nggak mau. Jadi sekali lagi, ketika Anda punya traffic yang tinggi, orang banyak datang, maka berpotensi untuk dipasang iklan. Beberapa tempat misalnya saya lihat di ayam goreng Mbah Cemplung Jogja, di sana trafficnya tinggi, maka dindingnya, maka tingginya temboknya itu digunakan sebagai papan iklan. Nah, laku lagi, dapat uang lagi. Jadi sekali lagi, ketika Anda mau dapat iklan, traffic Anda harus tinggi dan Anda harus banyak silaturahmi. Semoga bermanfaat.